Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kembali jumpa di dalam saat teduh pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami menikmati yang baru selalu daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul daripada saat itu pagi hari ini renungannya saya beri judul dibebaskan untuk menjadi seorang pembebas. Ya, karena kita tahu bahwa hidup kita tidak berhenti setelah kita menerima keselamatan. Pasti ada tujuan Tuhan di balik setiap pribadi yang sudah dimerdekakan. Ya, jadi sekalipun mungkin keadaan yang kita alami, Tuhan masa aku masih punya masalah, aku harus nolong orang lain. Masa Tuhan aku masih punya pergumulan, aku masih sakit penyakit, aku harus mendoakan orang lain. Ya, mungkin kita bertanya seperti itu. Tuhan, aku ini belum dewasa rohani loh Tuhan. Masa aku harus menolong orang lain bertumbuh? Makanya kalau kita menyadari bahwa kita dibebaskan untuk menjadi seorang pembebas, nggak terbatas keadaan saudara saat ini. Tuhan bisa memakai setiap saudara dan saya untuk menjadi alatnya. Sekalipun mungkin sudah jatuh, sekalipun mungkin sudah menyangkal Tuhan seperti Petrus. Seperti Petrus. Kita buka dalam Matius 16 ayat 18. Bagaimana rencana Tuhan atas kehidupan Petrus dari awalnya. Dikatakan dalam Matius 16 ayat yang 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Tetapi kemudian di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32, Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, lihat. Tuhan sudah menetapkan nih Simon menjadi orang yang sudah ditebus, disiapkan menjadi penjala orang, boleh dibilang udah ditetapkan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Tapi kenyataannya Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan dia penyesalannya membuat dia meninggalkan Tuhan. Arti kebebasan yang Tuhan beri buat dia itu tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan belum berhenti. Karena Tuhan kalau sudah menetapkan seseorang pada rencananya, dia akan terus mengerjakannya sampai pada akhirnya. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dia jumpai Petrus secara pribadi. Bahkan dia mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Dan apa yang kita lihat? Luar biasa Petrus dipakai Tuhan. Di serambi Salomo, emas dan perak enggak ada padaku. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, bangkit dan berjalanlah. Sembuhlah, tahirlah atau apa ya. Atau kemudian, atau pada saat Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Nah, berarti di dalam diri saudara dan saya ada benih yang harus kita nyatakan. Di saat kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, diselamatkan, ditebus, nggak sampai berhenti di situ. Allah mau kita ini bertumbuh. Allah mau kita jadi alatnya Tuhan. Allah mau kita menjadi seorang pembebas. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang apalagi dalam kondisi sekarang ini sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang mantap di dalam Tuhan, yang sudah menyadari kebebasannya dan benar-benar bisa membawa mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Ya. Ada banyak orang saat ini yang membutuhkan mungkin doa saudara dan saya. Ada banyak orang yang saat ini mungkin membutuhkan kekuatan firman yang saudara bisa bagikan buat mereka. Ada banyak orang yang membutuhkan nasihat yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan masih banyak lagi. Karena apa? Setiap kondisi sekarang ini sangat benar-benar membuat keterpurukan banyak orang. Apalagi yang beberapa saat ibadah online. Mungkin banyak orang yang terpuruk
Males lagi beribadah karena hidupku nggak dipulih-pulihkan. Aku ngalami terus yang buruk. Ya, ini tugas saudara dan saya. Ada banyak orang juga yang terluka karena keadaan, karena perkataan, karena impian-impian mereka belum digenapi. Mereka menjadi terluka untuk itu. Tugas saudara dan saya untuk menjadi alat, dibebaskan untuk menjadi seorang pembebas. Ya, Tuhan mau kita memberi semangat kepada orang yang terpuruk. Kita mau menguatkan orang lain dengan firman yang kita punya, yang kita miliki. Memberi nasihat buat mereka dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan. Kemudian membalut sayap mereka yang patah lewat doa-doa kita, lewat pelukan kasih mereka, kita, lewat perhatian-perhatian kita. Memberikan tepukan, bangkit, maju kembali. Engkau masih punya masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Supaya mereka berani terbang, meraih janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, mari berdirilah bagi Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Saudara dan saya harus siap. Karena itulah kerinduan Tuhan, dibebaskan untuk menjadi seorang pembebas. Jangan pernah takut dengan keterbatasan kita. Karena Tuhan bisa memperlengkapinya, asalkan kita mau. Sebab kita ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Makanya saya percaya kalau saudara mau, saudara dan saya mau, Tuhan pasti memperlengkapinya untuk saudara dan saya menjadi seorang pembebas. Tapi pada dasarnya firman itu sudah dalam di saudara. Ada iman yang saudara miliki tentang Yesus Tuhan. Dan bagikan itu kepada orang lain. Tepuk mereka untuk mereka bangkit kembali meraih impian mereka. Balut luka-luka, sayap yang terluka dengan perhatian, dengan doa saudara dan saya. Ya, ini sampaikan tentang Yesus. Karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena dia jaminan hidup kekal. Jaminan masa depan yang terbaik. Jaminan kesembuhan. Jaminan sukacita. Jaminan damai sejahtera. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini untuk renungan firman-Mu. Tuhan, bukan kebetulan kalau Kau sudah memilih kami. Bukan kebetulan kalau kami sudah mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Karena Kau punya tugas dan tujuan buat kami untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau. Untuk kami menjadi seorang pembebas Tuhan. Karena di sekeliling kami masih banyak orang-orang yang terluka. Orang yang sayapnya patah. Orang yang tidak takut untuk meraih impian mereka. Tuhan, tugas kami untuk menepuk mereka kembali. Untuk bangkit meraih impian mereka. Untuk membalut luka mereka sayap mereka yang patah. Luka hati mereka Tuhan. Dengan firman yang kami miliki. Dengan doa yang kami berikan buat mereka. Ada mereka yang sakit Tuhan yang membutuhkan doa kami. Kami bisa mendoakan mereka Tuhan. Ada yang membutuhkan firman. Dan kami bisa menasihati mereka dengan firman-Mu. Itulah Tuhan. Banyak cara Kau bisa memakai kehidupan kami. Mari Tuhan. Kami mau berdiri buat Engkau. Kami mau menjangkau keluarga kami. Kami menjangkau lingkungan di tempat kami bekerja. Kami menjangkau teman-teman kami di gereja. Tuhan, kami mau menjangkau lingkungan kami untuk Engkau. Kami dibebaskan untuk menjadi seorang pembebas. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu menyertai sepanjang hari ini buat kami. Damai sejahtera-Mu melimpah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi.